Shalom, sahabat renungan. Kembali kita jumpa dalam renungan harian hari Kamis 19 Oktober 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami tunduk di hadapan-Mu seraya mengucap syukur atas kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Bapa, kami anak-Mu akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk terus memahami firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan kita pada renungan harian ini terambil dalam Mazmur 63 ayat 1 sampai 12. Mazmur 63 ayat 1 sampai 12. Lembaga Alkitab memberi judul Kerinduan kepada Allah. Firman Tuhan, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kanan-Mu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Amin firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, tema perenungan kita pada hari ini yaitu kesadaran. Dalam bahasa Toraja yaitu mengingaran. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, kesadaran merupakan salah satu kemampuan manusia yang istimewa. Secara sederhana, kesadaran membuat manusia dapat merenungkan pengalaman diri sendiri, tetapi dapat juga membandingkannya dengan pengalaman orang lain. Jika begitu, bagaimana hubungan antara kesadaran dengan bacaan kita? Dalam bacaan kita, Mazmur 63 ayat 1 sampai 12 menceritakan keadaan Daud tak kala sedang dalam pelarian dari kejaran Saul yang ingin menghabisi nyawanya. Tentu ada rasa gelisah, takut, dan kecewa yang dirasakan oleh Daud. Meskipun dalam perasaan yang buruk, Daud justru tetap bermegah dalam sengsaranya. Bukankah secara manusiawi kita justru terpuruk dalam keadaan seperti itu? Kesadaran inilah poin utama dalam bacaan kita. Ayat 7 dan 8 menggambarkan bahwa Daud tetap yakin akan pertolongan Tuhan. Daud tetap yakin akan pertolongan Tuhan. Sebab itu telah terbukti bagi Daud pada masa lalu. Bahkan Daud lebih menekankan kasih setia Tuhan dibanding hidup.
Daud lebih menekankan kasih Tuhan dibanding hidup. Sebab itu ia memegahkan Tuhan. Bukankah pada dasarnya kasih setia Tuhan memang jauh melampaui hidup ini? Kasih setia Tuhan melampaui hidup kita. Dalam arti bahwa dalam skenario terpuruk pun kita selalu berada dalam lingkup kuasa dan kasih Tuhan. Dengan merenungkan kebaikan Tuhan akan membuat kita semakin merasakan kehadiran dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Pengalaman Daud ketika dia terdesak oleh musuh yang hendak mencelakakannya menjadi kesaksian baginya betapa Tuhan selalu bertindak menyelamatkan setiap orang yang setia menaruh harapan kepadanya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, kita tidak luput dari kejaran musuh. Tetapi ingat bahwa Tuhan yang kita sembah akan terus memelihara kita. Tuhan yang kita sembah terus menopang kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Mari berdoa. Kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana ada karena itu semua kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih firman-Mu telah kami dengar. Kiranya firman-Mu menjadi pedoman dalam seluruh langkah kehidupan kami. Bapa, kami berdoa buat umat-Mu yang bergumul dalam keadaan sakit. Tuhan sembuhkan, berikan kesabaran kepadanya sehingga ia boleh sembuh dan boleh beraktivitas kembali dengan baik. Berdoa buat sanak saudara kami yang jauh, kiranya Tuhan melihat mereka, berkati mereka, baik dalam pekerjaan, baik dalam rumah tangga mereka, kiranya Tuhan berkati. Kami berdoa buat anak-anak dalam bangku sekolah, baik dalam bangku SD hingga perguruan tinggi, kiranya Tuhan berkati. Berikan hikmat, kebijaksanaan, dan kepintaran sehingga apa yang dicita-citakan boleh tercapai sesuai dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa buat umat-Mu yang bersyukur dalam pertambahan usia. Tuhan terus berkati, berikan kesehatan, kekuatan, sehingga mereka selalu merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, seluruh bentuk kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan terus menguatkan kita dalam kehidupan kita. Sampai jumpa pada perenungan kita selanjutnya. Shalom.